Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mengenai reliabilitas yang akan disampaikan oleh 3 orang materi, yaitu saya, Dinda Firdaus, Kiki Vima Kartika, dan Nadia Noranies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Bima Kartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip. Sedangkan pengertian reliabilitas menurut para ahli, di sini ada pengertian menurut Azwar 2011 adalah sejauh mana hasil dari pengukuran yang mempunyai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Hasil ukur yang bisa dipercaya jika dalam beberapa kali pengukuran pada kelompok subjek yang sama didapatkan dengan hasil yang relatif sama. Ya, sekian. Baik, saya Dinda Firdaus dan saya akan menjelaskan mengenai karakteristik reliabilitas. Pertama, reliabilitas merupakan milik dari subjek nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Berarti suatu tes akan dikatakan reliable apabila dua buah tes itu dilakukan di jarak waktu yang berbeda, bukan di jarak waktu yang sama, dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda, bukan skor yang sama. Yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Sekian dari saya mengenai karakteristik reliabilitas. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan meneruskan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama itu ada metode tes ulang atau retest estimate reliability. Yang maksudnya itu adalah uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Yang kedua adalah metode bentuk paralel atau biasa disebut dengan ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Yang ketiga adalah metode gabungan. Nah, di sini maksudnya pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen. Yang ekuivalen tersebut beberapa kali ke responden yang sama. Kemudian lanjut ke rumus. Rumus yang dapat digunakan di sini ada dua rumus, yaitu rumus Rulon dan Flanagan. Kalau rumus Rulon ini yang secara umum dapat digunakan dan sering digunakan, yaitu R1 sama dengan 1 dikurang VD per VT. Ya, bisa dilihat seperti berikut ini. Nah, jadi R1 itu adalah reliabilitas instrumen, VT atau variance total atau skor total, kemudian VD adalah variance atau variance difference, dan D-nya itu adalah skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir. Sedangkan pada rumus Flanagan itu hampir sama seperti rumus Rulon, cuman di rumus Flanagan itu lebih diturunkan lagi gitu loh. Ya, seperti berikut ini. Baiklah, terima kasih. I don't know what this is, but it's kind of hot. Damn, girl. You grew up. Did you know that an adult African elephant can eat up to 136 kilograms of food each day? Sorry, I
just think I'm too stupid to understand this. Whoa, that's a genuinely shocking fact.